Indonesia belumlah bebas dari wabah COVID-19. Sejak kasus pertama ditemukan tahun 2020 lalu, himbauan protokol kesehatan dan upaya pemerintah mempercepat vaksinasi diharapkan bisa segera menghentikan penyebaran COVID-19. Indonesia memang tidak sendiri, negara lain juga menghadapi wabah yang sama. Tapi, COVID-19 tentu bukan wabah kali pertama di Indonesia. Kolera. Wabah ini masuk saat Indonesia masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda atau sekitar tahun 1819. Kolera juga populer dengan sebutan muntaber, disebabkan oleh virus Vibrio cholerae. Ciri-ciri serangkaian kolera ini adalah muntah, diare, hingga kram perut. Ketika itu kondisi perekonomian dan kesehatan Indonesia masihlah sangat buruk. Pemerintah Belanda yang menduduki Indonesia pun kewalahan menekan penyebaran kolera. Tercatat 160 orang meninggal akibat wabah ini. Polio adalah penyakit syaraf yang menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Penularan lewat kontak langsung baik makanan dan minuman membuat penduduk Indonesia masuk dalam deretan negara dengan tingkat polio tertinggi. WHO bahkan menyebutkan negara-negara Asia Tenggara yang paling fatal dengan wabah polio ini. Vaksin polio yang mulai disebarkan perlahan bisa menekan angka penderita polio. Dan baru 2014 Indonesia dinyatakan bebas polio. Anda pasti mengenal wabah Black Death yang melanda dunia. Wabah ini juga masuk ke Indonesia yang lebih dikenal dengan pagebluk pes. Bakteri pes diketahui berasal dari tikus. Berawal di tahun 1905, di mana dilaporkan 2 orang Tiongkok di pelabuhan Sumatera Utara terjangkit virus ini. Namun, pes baru benar-benar menyebar di Indonesia, terutama di Jawa Timur 5 tahun kemudian. Banyak pengobatan dan berbagai uji klinis dilakukan dalam waktu lama, justru menyebabkan korban tertular virus ini bertambah dan membunuh ratusan jiwa setiap harinya. Flu Spanyol adalah wabah yang paling menelan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Indonesia ketika itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda, semakin tak berdaya menghadapi wabah ini. Sebab bisa dipastikan rakyat bukanlah prioritas utama yang diselamatkan jika terjangkit flu Spanyol ini. Angka kematian dunia mencapai 50 juta jiwa dan 906.000 jiwa adalah Indonesia. Korban meninggal justru banyak terjadi di Pulau Jawa, terutama periode 1918 sampai 1919. Jenius memiliki arti kapasitas kecerdasan atau kepintaran di atas rata-rata. Banyak versi yang mengatakan bagaimana manusia itu bisa menjadi jenius. Ada yang mengatakan itu adalah bawaan dari lahir. Dan ada pula yang mengatakan bahwa jenius itu adalah usaha dari kerja keras. Tidak seperti kebanyakan orang jenius, orang-orang berikut malah mendapatkan kepintaran yang luar biasa dari sebuah musibah. Jason Paget diserang orang asing pada tahun 2002 dan mengalami koma. Setelah bangun dari koma, Paget diketahui mengalami trauma dan kecemasan ketika bersosial. Namun, di saat yang sama, Paget memperhatikan perubahan pada dirinya yang begitu tampak berbeda. Ia memiliki kekuatan super di bidang matematika. Ia mengaku bahwa ia melihat berbagai bentuk dan sudut di mana-mana, bahkan di dalam mimpinya. Ia dipercaya bahwa ia adalah satu-satunya orang di dunia dengan kemampuan melihat dan menggambar fraktal dengan tangan. Hal yang menarik adalah sebelum mengalami cedera, Paget dikenal sebagai seorang atlet dan juga pelukis. Pria asal Tacoma, Washington ini pun bukan termasuk orang yang menonjol dalam bidang akademi. Bahkan, ia tak lulus dalam ujian pra-aljabar dalam pelajaran matematika. Tony Sikoria adalah seorang dokter bedah tulang yang kemudian beralih profesi menjadi pemain piano setelah tersambar petir. Ketika tersambar, Tony sedang berada di telepon umum menelpon ibunya. Setelah sempat mati suri beberapa saat, Tony merasakan gejala normal yang kerap dialami oleh orang yang baru saja terkena listrik tegangan tinggi, seperti lemas dan kehilangan ingatan. Namun, keluhan tersebut hilang setelah beberapa minggu. Sejak saat itu, dia mulai mendengar dentingan piano di dalam kepalanya. Dia juga mulai tertarik pada piano, padahal sebelumnya Tony adalah seorang pecinta musik rock.
Hebatnya lagi, Tony mampu memainkan apapun yang didengarnya lewat piano. Tony akhirnya mengeluarkan karya musiknya yang diberi nama A Lightning Sonata atau Irama Petir. Franco Manniani. Pria Italia ini mendadak jenius dalam menggambar setelah demam. Diketahui bahwa Franco terjangkit infeksi otak yang cukup serius. Namun beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Setelah sembuh dari penyakitnya, Franco tiba-tiba memiliki memori yang sangat kuat dan dapat mengingat dengan jelas detail dari setiap tempat yang pernah didatanginya di masa lalu. Yang lebih aneh, Manniani secara ajaib memiliki dorongan kuat untuk menggambar. Dia mulai membuat lukisan tentang tempat-tempat tersebut dan tentunya hasil dari gambar tersebut sama persis dengan keadaan aslinya. Ada yang bilang cantik itu butuh pengorbanan, mulai dari cantik itu mahal dan cantik itu sakit. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Benarkah harus melakukan banyak pengorbanan untuk mendapatkan titel cantik? Faktanya semua perempuan sesungguhnya terlahir cantik. Standar yang dibentuk masyarakatlah yang mempersulit kehidupan, tak hanya bagi kaum hawa tapi juga para lelaki. Tak ayal banyak juga lelaki yang melakukan perawatan tubuh demi tampil bersih. Alhasil, untuk mencapai standar yang begitu tinggi, banyak orang yang rela melakukan berbagai perawatan kecantikan, bahkan yang ekstrim sekalipun. Facial dengan bisa ular. Seorang ahli dermatologi Sonia Dakar dari Beverly Hills adalah orang yang menggagas metode perawatan ini. Pada 2016 lalu, ia memperkenalkan krim wajah bernama Ultralux 9. Salah satu bahan penyusun krim anti-aging tersebut adalah bisa ular. Untungnya, bisa ular yang digunakan bukanlah bisa asli, melainkan sintetis. Sonia Dakar meramunya sedemikian rupa agar bisa yang didapatkan mirip seperti bisa ular viper yang mematikan. Bahan tersebut digunakan untuk mendapatkan efek paralyzing atau melumpuhkan. Sonia mengatakan bahwa efek tersebut akan merelaksasi kulit yang keriput sehingga bisa mengencang seperti muda belia. Facial dengan kotoran burung. Kotoran burung yang telah diolah secara khusus digunakan sebagai bahan utama untuk facial atau perawatan wajah. Hasilnya, wajah akan tampak lebih mulus dan cerah. Facial ini menjadi populer setelah para geisha melakukannya untuk menjaga kecantikan kulit wajah mereka. Tak seperti terapi bisa ular yang menggunakan bahan sintetis, facial ini benar-benar menggunakan kotoran burung. Namun, tak sembarang kotoran bisa digunakan. Orang-orang Jepang memilih kotoran burung nightingale. Alasannya mereka kaya akan asam amino guanin yang akan membuat kulitmu halus, putih, dan glowing seperti porselen. Fire facial. Facial memang menjadi perawatan favorit yang memiliki banyak khasiat. Di antaranya adalah membersihkan pori-pori, mengencangkan kulit, dan lain sebagainya. Namun pernahkah kamu mendengar ada facial yang dilakukan dengan api? Fire facial. Perawatan yang berasal dari Tiongkok ini dilakukan dengan cara melapisi wajah dengan kain beralkohol. Kain tersebut kemudian dibakar. Perawatan ini diklaim mampu meregenerasi kulit, mengurangi keriput, dan membakar lemak. Namun, resikonya tentu sangat besar. Kulit bisa terbakar atau bahkan melepuh jika api terlambat dimatikan. Internet seakan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Hampir semua negara sudah memiliki akses internet untuk penduduknya. Dalam penggunaannya, internet masih diatur oleh pemerintah. Tentu saja, peraturan yang diberlakukan beraneka ragam, namun beberapa dinilai sangat ketat dan tidak main-main karena ancaman hukumannya amat berat. Pemerintah di Iran memberlakukan sensor internet yang sangat ketat, di mana website yang dinilai tidak bermoral akan langsung diblokir, termasuk situs populer seperti Facebook dan Google. Ada rancangan peraturan di mana jika pengguna ingin berlangganan internet dari penyedia layanan, mereka harus menulis surat pernyataan tidak akan mengakses website terlarang. Ancaman hukuman bagi pelanggar aturan tersebut sangat tinggi, bahkan bisa berujung hukuman mati.
China mungkin adalah negara dengan peraturan internet paling ketat di dunia. Jutaan website telah diblokir di negara ini, termasuk Facebook, Google, sampai Twitter. Penduduk juga tidak bebas mengekspresikan pendapat di dunia maya. Negeri tirai bambu ini dilaporkan mengerahkan 30.000 polisi virtual untuk mengawasi kegiatan penduduknya di dunia maya. Warung internet pun mengawasi secara ketat para pengunjungnya. Sanksi bagi para pelanggarnya tidak main-main. Hukuman penjara kerap diberlakukan bagi mereka yang tidak patuh. Semua situs jejaring sosial dan situs kencan diblokir di negeri ini. Mempublikasikan konten yang terlarang seperti perjudian dan alkohol juga terlarang. Bagi yang melanggarnya bisa kena hukuman mati, seperti yang pernah menimpa Parvez Kambaks, jurnalis muda yang dijatuhi vonis hukuman mati tahun 2007 karena menulis konten tentang hak-hak wanita. Hukuman mati itu menuai protes banyak pihak. Akhirnya, hukuman Parvez diturunkan menjadi 20 tahun penjara. Pemerintahan militer Burma sangat ketat mengatur koneksi internet. Sampai-sampai penduduk sangat kesulitan mengakses dunia maya karena amat dibatasi. Pemerintah menarik biaya koneksi internet yang sangat mahal. Banyak pebisnis memilih untuk tidak memiliki koneksi karena tidak kuat membayar. Bahkan, penggunaan modem pun diatur sangat ketat dan banyak pemblokiran website di negara ini. Pelanggaran terhadap aturan bisa berujung pada hukuman penjara sampai 15 tahun lamanya. Sekitar 15 jurnalis sudah ditangkap di sana terkait penulisan konten yang dianggap tidak sesuai. Dalam pertempuran, senjata yang digunakan tidak melulu senjata tajam maupun senjata api. Ada pula senjata yang dibuat dari hewan yang tak kalah mematikan. Anjing perang. Anda tentu sudah sering melihat seperti apa anjing militer saat ini. Namun, jika dibandingkan dengan leluhur mereka, keganasan anjing militer saat ini tak ada apa-apanya. Sebelum tahun 1900, anjing perang merupakan salah satu senjata yang cukup mematikan karena kemampuan mereka yang luar biasa ganas. Bahkan, menurut beberapa orang, kemampuan anjing-anjing kuno tersebut setara dengan prajurit hebat saat ini. Great Dane, ras anjing asal Jerman yang berperawakan besar, dilatih dan dibesarkan secara khusus supaya nantinya bisa dilibatkan dalam medan tempur untuk melumpuhkan kuda-kuda prajurit lawan. Sedangkan ras Mastiffs, seperti gambar di atas, bahkan jauh lebih ganas lagi. Anjing sadis itu mampu mengoyak daging manusia secara utuh. Negara-negara seperti China, Yunani, hingga Amerika Serikat sering menggunakan anjing ini dalam peperangan. Bom kelelawar, senjata paling mematikan milik Amerika Serikat ketika melawan Jepang selain bom nuklirnya. Amerika punya satu lagi senjata rahasia yang tak hanya mematikan namun juga efektif. Senjata tersebut bernama kelelawar peledak. Bom binatang ini terdiri dari ratusan kelelawar Meksiko terbaik, yang mana setiap ekornya telah dipasangi peledak yang telah diatur waktunya. Sedianya mereka punya rencana untuk melepas ratusan kelelawar tersebut di atas kota-kota besar di Jepang pada waktu subuh. Kelelawar ini akan menyebar dan mengendap di atap-atap rumah hingga radius puluhan kilometer jauhnya dan akan meledak ketika tiba saatnya. Pada saat itu, hampir semua bangunan di Jepang terbuat dari kayu, bambu, dan jerami, sehingga membuat seisi kota rawan kebakaran. Sama halnya dengan bom kelelawar, tikus api juga memiliki tujuan yang kurang lebih sama, menghancurkan markas musuh. Mereka akan mencelupkan tikus tersebut ke dalam bahan mudah terbakar, kemudian menyulutnya. Tikus-tikus malang tersebut kemudian akan dilepas dan digiring ke kem-kem lawan di malam hari ketika mereka tertidur lelap. Tak jarang pula, tikus-tikus tersebut akan dibuat menelan makanan yang telah disusupi bahan peledak. Sehingga ketika digunakan, tikus yang terbakar itu punya efek yang mematikan yang lebih luas.
Indonesia memang sangat kental dengan cerita-cerita mistis yang terjadi di beberapa tempat. Di Jakarta sendiri, ada beberapa tempat yang dianggap mistis. Salah satunya adalah Terowongan Kasablanka. Meski berada di tengah kota yang seolah tak ada matinya, tak lantas membuat citra angker Terowongan Kasablanka menghilang. Berikut misteri Terowongan Kasablanka yang membuat siapapun tak akan berani lewat sendirian. Bekas kuburan massal. Terowongan Kasablanka terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut kabar, saat di lokasi itu belum dibangun jalan, tanah tersebut merupakan lahan untuk kuburan massal. Pemerintah setempat kemudian memindahkan kuburan itu untuk dibangun jalan raya. Saat proses pemindahan, dikabarkan ada satu jenazah yang bentuknya masih utuh. Hal ini tentu jadi misteri. Walaupun sudah berbentuk jalanan yang modern, banyak orang percaya penunggu yang ada di kuburan itu belum turut pindah. Mereka masih berkeliling di lokasi tersebut. Angkernya lokasi ini makin bertambah karena banyaknya kecelakaan terjadi, mulai kecelakaan mobil hingga motor. Beberapa korban kecelakaan disebut-sebut tewas. Banyak orang yang berkata bahwa mereka sering melihat para korban kecelakaan tersebut berlalu lalang di dalam terowongan ini, sehingga membuat banyak pengendara hilang konsentrasi. Salah satu cerita yang terkenal ialah saat seorang wanita hendak melewati terowongan ini, namun harus jatuh terseret karena matanya yang tiba-tiba tertutup sesuatu yang tidak diketahui apa itu. Yang membuat merindingnya lagi, wanita tersebut mengaku melihat sosok yang menembus tembok. Jika Anda melewati terowongan ini, kabarnya Anda harus membunyikan klakson kendaraan sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan sebagai syarat agar tidak ada yang mengikuti Anda saat keluar dari terowongan ini. Jika tidak, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Anda keluar dengan aman tanpa ada gangguan, atau jika kurang beruntung, Anda akan mulai mendengar suara-suara tangisan yang akan hilang jika dicari asalnya. Tentunya hal ini akan membuat konsentrasi hilang dan bulu kuduk merinding. Hampir sebagian besar pulau-pulau yang ada di dunia ini telah dihuni manusia. Sebagian lagi bahkan sudah dijadikan tempat wisata. Tapi ternyata ada juga pulau yang sama sekali tidak berpenghuni dan terlarang untuk dikunjungi. Siapapun yang berani memasuki pulau-pulau ini, mungkin nyawa jadi taruhannya. Ada yang banyak dihuni hewan buas dan beracun, ada juga pulau yang merupakan bekas eksperimen nuklir sehingga radiasi membuat pulau tersebut sangat berbahaya. Brasil merupakan negara paling timur di benua Amerika Serikat. Brasil memiliki keindahan alamnya tersendiri. Namun di balik itu, terdapat sebuah pulau terlarang yang sangat berbahaya bila dikunjungi. Pulau Ilha de Queimada Grande. Pulau yang berada di negara Brasil ini benar-benar terlarang bagi pengunjung karena alasan sederhana. Pulau ini mungkin merupakan spot terbesar di dunia untuk ular berbisa, seperti kobra, viper, dan ular berbisa emas. Ular berbisa emas ini merupakan salah satu ular paling mematikan di dunia dan pulau ini memiliki ribuan ular di dalamnya. Alasan sederhana inilah yang membuat Pulau Ilha de Queimada Grande dilarang untuk dikunjungi. Brother Island, New York. New York merupakan kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat wilayah metropolitan New York yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Namun di balik padatnya kota New York, rupanya kota ini menyimpan sebuah pulau yang terlarang untuk dikunjungi masyarakat. Pulau Brother merupakan salah satu tempat yang terlarang untuk umum. Pulau Brother awalnya digunakan sebagai fasilitas karantina, tempat para pasien tifus Mary yang terkenal ditahan. Seseorang yang ingin mengunjungi Pulau Brother ini harus memiliki izin.
Islandia merupakan salah satu negara yang menyimpan ragam keindahan menakjubkan, salah satunya adalah pulau. Terdapat sebuah pulau di Islandia yang bernama Pulau Surtsey. Pulau Surtsey adalah pulau kecil di pantai Islandia. Pulau ini merupakan pulau yang baru terbentuk sejak letusan gunung berapi pada sekitaran tahun 60-an. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa orang-orang belum diizinkan untuk mengunjungi Pulau Surtsey ini. Saat ini, Pulau Surtsey digunakan sebagai stasiun penelitian alam untuk memberi kita lebih banyak wawasan tentang tahun-tahun awal pembentukan pulau.